Halo Sobat TKG, gimana kabarnya? Masih terus semangat ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat TKG, seperti janji gua kemarin ya, gua akan lanjutkan kisah gua. Kisah ketika waktu itu gua sempat kehilangan kekuatan keyakinan spiritual gua, dan akhirnya mereka bisa kembali. Tidak hanya satu skuad Sobat TKG, tapi ribuan pasukan persetan logika gua datang bertubi-tubi menyerang benteng pertahanan logika gua yang ketika itu mereka dengan sombongnya mengambil alih pikiran gua. Oh ya, Sobat TKG, maaf ya kalau di setiap cerita kadang gue suka berhenti dan intonasi bicara gue kadang melemah lalu kuat lagi. Ya jujur itu karena kadang gue merasa terbawa terhanyut lagi ya akan kisah gue saat itu. Namun yang penting kisah gue selalu berujung dengan kebahagiaan. Oke, gue mau review sedikit ya Sobat TKG. Jadi waktu itu semua kerja keras gue belum bisa menghasilkan uang yang cukup untuk gue bisa pulang ke rumah gue. Nah, memang ada jarak antara gua nulis kertas di Bukit Trijaya dan lalu gua mendapatkan telepon dari Kiki, teman gua yang memberikan gua uang untuk membuat video short ya. Jadi setelah bulan Januari, sehabis gua nulis di Bumi Perkemahan Trijaya itu, gua dapat telepon dari Kiki itu di sekitar bulan Maret Sobat TKG. Jadi ada selama 2 bulan semenjak gua nulis di Bukit Trijaya, selama itu gua selalu rajin melakukan afirmasi Sobat TKG. Dalam keadaan apapun, gua selalu bilang kalau gua sudah di rumah berbagi rezeki lagi bersama keluarga tercinta gua. Oke, gua lanjut ya. Singkatnya, setelah itu gua hitung uang gua dapat waktu itu 300.000 ya. Biaya warnet sekitar 25.000. Gua harus beli kuota HP sekitar 20.000 ya. Kurang lebih sekitar 50-an lah ya. Tinggal 250.000 Sobat TKG. Jadi gue harus bisa pulang dengan 250.000. Kalau naik bis bisa habis sekitar 150-an ya. Naik kereta pun sama lah, kurang lebih sekitar itu. Belum lagi ongkos bis dari terminal. Dan gue pernah trauma ya. Gue pernah naik bis tapi dioper-oper Sobat TKG. Ya dioper-oper sama bis yang gak tanggung jawab ya. Gak bisa memegang janjinya dan menghabiskan banyak uang. Bahkan dulu gue pernah membesarkan hati sepasang kakek dan nenek ya ketika sudah hampir kehabisan ongkos karena dioper berkali-kali naik bus dari Kuningan Jawa Barat menuju Jakarta. Ya mereka sedih ya karena ongkosnya hampir habis. Tega sekali ya. Semoga oknum-oknum seperti itu segera dan sudah bertobat ya agar rezekinya bisa berkah kembali. Siang setelah gue selesai membuat video, gue jalan deket pasar Cilimus Kuningan Sobat TKG. Lalu ada sebuah bank di situ. Gue melihat ada tukang mie ayam. Baunya luar biasa Sobat TKG. Gue pengen makan mie ayam, tapi gue mikir cukup gak ya? Karena gue pengen duit gue masih tetap utuh ya. Lalu gue bilang sama diri gue sendiri, makan, saatnya kamu menerima reward. Uang kamu masih cukup kok. Lalu dekat alun-alun Cilimus ya Sobat TKG, gue makan mie ayam dengan harga 8.000 ya. 8.000 atau 9.000 gue lupa ya. Entah kenapa bang mie ayamnya baik sekali ya. Dia melihat gua, dia bertanya, dari mana A? Gua bilang saya dari Jakarta, tapi saya tinggal di sini. Entah kesamber apa ya, nggak tahu. Tiba-tiba dia curhat soal hidupnya Sobat TKG. Ya, dan hal kayak gini sering sekali ya gua alami dalam hidup, mendengarkan cerita orang. Lalu dia bercerita bagaimana hidupnya dia bisa sampai di kota Kuningan. Dia dan keluarganya berasal dari kota Tasikmalaya Sobat TKG. Dia sudah mempunyai 2 orang anak. Dia bilang, saya jual mie ayam untuk menghidupi keluarga saya. Tadinya saya susah pak, pelan-pelan sekarang saya bisa cicil motor. Istri saya sekarang ikut bantu-bantu jualan minuman dan bantu-bantu bikin keripik ubi ungu. Jadi produk UMKM khas Cilimus Kuningan ya Sobat TKG. Kata dia, hidup memang lucu ya pak. Saya dulu nguber-nguber kuat tenaga waktu saya di Tasik gak ada hasilnya. Tapi malah sekarang saya nyasar di kota Kuningan. Dan alhamdulillah walau hanya jual mie ayam, ini sudah cukup dan berkah. Saat itu gue terdiam Sobat TKG dan berhenti mengunyah mie ayam gue ya. Gue melamun sambil mendengarkan cerita beliau. Karena gue pun kemarin-kemarin itu juga nguber-nguber Sobat TKG. Ya ibarat gue mendayung perahu dengan kekuatan otot tangan gue. Gue berharap sampai ke tepian. Tapi gue gak pernah membiarkan perahu gue berlayar di tiup angin. Gua salah Sobat TKG, gua salah. Sekarang gua sudah cukup mendayung. Saat ini gua biarkan angin menghembus dan membawa perahu gua berlayar ke tepian. Gua yakin Tuhan akan meniupkan hembusan angin sejuk agar gua bisa sampai di daratan yang indah dan penuh dengan kebahagiaan.
Tiba-tiba gua tersentak dari lamunan gua, Sobat TKG. Si abang mie ayam itu bilang, "Pak, ini ada telur bulat Sobat TKG, telur rebus." Nah, kalau makan pakai telur rebus itu harganya jadi sekitar 10.000 ya kalau nggak salah. Gue kaget ya, gue bilang, "Enggak Pak, saya makan ini aja udah cukup, terima kasih." Dia bilang, "Nggak apa-apa Pak, ini dari saya, Bapak nggak perlu membayar." Lalu dia meletakkan telur rebusnya di mangkuk gua, Sobat TKG. Gua ingat ya, dulu pernah ada orang yang pernah berbuat hal yang sama di tahun 90-an. Kalau Sobat TKG sejati pasti tahu ya siapa orang itu. Siapa ayo meletakkan telur di piring box nasi gua. Ya Tuhan, terima kasih ya Pak. Kata dia, "Ini hadiah Pak, karena Bapak mau mendengarkan cerita saya." Hah? Gue bingung Sobat TKG, padahal gue hanya melihat matanya dan mengangguk-ngangguk ya, tanpa banyak berkomentar. Hari itu gue makan mie ayam pakai telur Sobat TKG. Dahsyat ya, rezeki nomplok Sobat TKG. Gue bilang, "Terima kasih ya Pak, terima kasih ini." Setelah gue makan, gue bilang sama dia, "Pak, saya rencana mau pulang ke Tangerang bertemu keluarga saya. Saya minta doanya ya Pak. Saya juga doakan keluarga Bapak bisa lancar terus usaha mie ayamnya dan ubi ungunya buat istri Bapak." Abang mie ayam itu lalu nanya, "Pulang naik apa Pak?" Gue jawab, "Belum tahu Pak, tapi saya yakin Pak saya bisa pulang." Dia menjawab Sobat TKG, "Iya Pak, harus yakin, harus yakin. Yakin Allah pasti bantu kita Pak." Lalu gue ucapkan terima kasih ya atas bonus telurnya. Lalu dia menjawab, "Sama-sama Pak, hati-hati di jalan ke Tangerang ya Pak." Saat di jalan gue masih berpikir Sobat TKG, gue mau pulang naik apa? Gue melewati bengkel motor Sobat TKG. Lalu terlintas di pikiran gue, pulang besok, pulang besok. Pakai apa? Pakai motor. Sekarang ke bengkel. Akhirnya gue mengikuti kata hati gue Sobat TKG. Gue melipir Sobat TKG. Gue memberanikan diri untuk mengecek CVT motor Honda Beat rekan gue ya. Gue bilang, "Pak, ini motor kalau digas bunyinya klotok-klotok dan kadang-kadang gak ada tenaganya. Bisa gak Pak dicek? Lalu berapa biayanya?" Sumpah Sobat TKG, gue dak-dikduk Sobat TKG. Berapa ya biayanya ini? Setelah montirnya mengecek, dia bilang, "Pak, ini sudah rompal semuanya, udah rusak Pak. Bapak lihat sendiri saja. Biaya untuk mengganti ini 125.000 Pak." Lalu gua nanya, "Oke lah Pak, kalau sudah diganti semuanya, apakah motor ini sanggup menempuh perjalanan sampai ke Tangerang?" Montir bengkelnya agak kaget ya Sobat KG. Lalu dia nanya, "Emang mau dipakai sejauh itu Pak?" Gue bilang iya. Montirnya langsung jawab ya, "Sanggup Pak, sanggup." "Baiklah Pak, tolong benerin ya sampai jadi." Setelah jadi gue bayar Sobat TKG. Duit gue tinggal sekitar 100 ribuan ya. Lalu gue bilang sama abang montirnya ya, sambil memegang bahunya, "Bang, saya mau pakai motor ini untuk pulang ke Tangerang, untuk bertemu dengan keluarga saya. Saya mohon doanya ya, agar saya lancar. Saya juga akan doakan abang supaya lancar rezekinya, sehat selalu, bahagia, damai, dan abang selalu dipermudah dalam segala urusannya." Di luar dugaan Sobat TKG, abang montir tersebut mengangkat kedua tangan kotornya yang penuh dengan debu dan kotoran oli Sobat TKG. Setelah itu tanpa ragu dia mengusap mukanya sambil bilang, "Amin." Matanya menatap gua dan berkaca-kaca. Gua bingung Sobat TKG. Lalu dia bilang ke gua, kata dia, "Hati-hati di jalan ya Pak." Dia bilang, "Saya juga perantau Pak, saya asli orang Pekalongan. Saya ini belum pulang Pak, sudah hampir 6 bulan. Saya tahu rasanya, saya juga kangen sama anak saya yang masih SD di kampung Pak." Lalu gue jawab, "Iya Pak, anak saya juga sama ya, yang masih kecil SD. Jauh sekali jaraknya dengan kakaknya. Insya Allah abang bisa pulang bawa uang yang banyak. Ajak anak-anak abang pergi tamasya Bang." Gue bilang begitu Sobat TKG. Entah kenapa, lalu dia mencium tangan gue ya. Gue agak kaget ya. Dia bilang, "Masya Allah, terima kasih ya Pak doanya. Terima kasih." Sambil suaranya agak terseduh dan parau ya Sobat TKG. Lalu gue berikan salam, "Assalamualaikum." Motor Beat gue jos Sobat TKG. Gue bisa gas. Padahal kalau dulu sekitar 40 atau 50 km per jam itu bunyi klotok-klotok Sobat TKG. Sekarang udah nggak bunyi sama sekali. Gua gas sampai 60 km per jam. Yes. Luar biasa. Malamnya gua hitung uang gua. Gua lalu bilang ke ayah gua, "Pak, besok aku mau pulang habis subuh." Bokap gua nanya, "Naik apa?" Gua bilang naik motor dan gua sudah mendapatkan izin dan motornya sudah gua betulin. Bokap jawab, "Kamu memang pernah naik motor sejauh ini sebelumnya?"
Gua jawab, belum Pak. Lalu dia pesan ya sudahlah, hati-hati. Sebab kamu bukan anak muda lagi. Pakai baju yang tebal untuk menghalau udara di sana. Kamu akan melewati jalur yang penuh dengan angin di sekitar Pantura. Baiklah. Malam gua call istri gua bilang gua mau pulang besok pagi, tolong doakan semuanya lancar. Sehabis sholat subuh, gua langsung siapkan semuanya Sobat TKG. Bokap gua bangun, lalu dia bilang, kamu yakin kamu mau pulang pakai motor? Gua bilang, yakin Pak. Lalu dia mengambil kacamata plastik dari lemari ya, kacamata goggle Sobat TKG. Dia bilang, ini helm gak ada kacanya, kamu butuh sesuatu ya untuk menahan angin, karena angin akan besar. Lalu gue bilang, terima kasih Pak, doakan ya saya sampai rumah dengan selamat. Lalu gue berpisah. Gue lihat bensin di tangki motor gue ya kurang lebih masih ada 1/4 lah. Lalu gue nyalakan motornya, gue berdoa dan gue tancap gas Sobat TKG. Assalamualaikum. Bokap gue bilang, selamat sampai tujuan ya nak, berdoa sama Tuhan. Sikat Sobat TKG. Pagi itu udara di Kuningan terasa dingin sekali Sobat TKG. Gua semangat turun melewati Beber, Gronggong, Cirebon. Saat itu gua mengambil jalan lewat kota Cirebon ya. Lalu sampailah gua di depan rumah sahabat gua. Gua berhenti sejenak Sobat TKG. Masih pagi dan sepi. Dan saat itu gua gak mau mampir dan mengganggu dia ya, karena masih pagi. Lalu dari jalanan luar rumahnya gua teriakkan nama dia sambil gua bilang, terima kasih ya, maafkan saya. Saya akan tebus kesalahan saya. Saya akan buat semua ini menjadi indah. Saya akan memenuhi janji saya. Saya akan datang pada saat saya sudah jauh lebih bahagia dari keadaan saya yang sekarang. Terima kasih karena kamu, saya sudah menemukan diri saya lagi. Motor gua gas Sobat TKG, melewati Jalan Siliwangi, Kerucuk, Gunung Jati, terus ke arah Indramayu. Setelah Jatibarang, gua mengambil jalur ke kiri ya. Pagi itu gua mencium aroma laut Indramayu yang khas. Udara pagi pegunungan Cermai berganti dengan udara pantai Indramayu. Keadaan gelap mulai remang menuju pagi Sobat TKG. Matahari mulai sedikit membumbung menyambut pagi datang dengan sinarnya yang hangat ya. Perasaan gua saat itu nano-nano Sobat TKG. Ada semangat namun tiba-tiba redup lagi, semangat lagi, redup lagi. Lalu gue bilang, goal gue adalah pulang. Persetan bagaimana gue bisa makan di sana itu urusan lain. Gue menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam Sobat TKG tanpa henti. Sampai akhirnya gue melipir di sebuah pom bensin. Gue isi bensin motor tersebut ya. Setelah full, gue dorong sedikit menjauh dari pom bensin dan gue start motor jalan lagi Sobat TKG. Tapi tiba-tiba motor gue stop Sobat TKG. Seperti gak ada tenaga. Gue lupa ya itu di daerah mana. Yang jelas sudah jauh sekali, ratusan kilometer dari Cirebon. Kiri kanan gue sawah. Jam waktu itu menunjukkan sekitar pukul 8 atau jam 9 ya, gue lupa lah. Terus gue bingung, kok mogok ya. Gue start lagi Sobat TKG. Gue start, cet, bunyinya kayak ada yang gak nyangkut gitu Sobat TKG. Gue panik ya. Pikiran gue berkecamuk, apalagi ini. Padahal gue habis isi bensin. Gue mikir uang gue tinggal 100 ribuan dan gue di tengah perjalanan. Gak ada bengkel, kiri kanan sawah, hanya ada beberapa rumah ya. Gue lemes Sobat TKG. Gue lemas, gue sedih. Lalu tiba-tiba ada orang Sobat TKG. Dia sambil membawa handuknya ya. Dia tanya sama gue, dia hampiri, kenapa Pak motornya? Gue jawab, iya ini mogok Pak. Lalu dia nanya, Bapak mau kemana? Gue bilang, saya mau ke Tangerang. Masya Allah Pak, jauh banget. Dia mendekat lalu mencoba start, tapi gak bisa juga Sobat TKG. Lalu dia menyerah ya berkali-kali. Dan dia bilang, saya mau mandi dulu ya Pak. Dan dia masuk ke dalam rumahnya. Dia bilang, Pak istirahat saja dulu di rumah saya. Gue bilang, enggak Pak, makasih ya. Sobat TKG, sulit menggambarkan perasaan gue saat itu ya. Mogok dalam perjalanan pulang dengan uang yang sedikit. Gua duduk bersila di situ Sobat TKG. Gua menangis Sobat TKG. Gua melihat mobil yang lewat di situ berlaluan satu-satu. Gua mempertanyakan pada diri gua dan Tuhan, kenapa ini? Bukankah aku sudah menemukan diriku lagi? Tuhan, kenapa ini? Saat ini hanya Kau yang bisa membantuku. Tolonglah saya. Lalu Sobat TKG, tiba-tiba seperti ada suara teman gue lagi ya, di awang-awang gitu Sobat TKG. Dia bilang kayak, kamu masih punya itu, ibarat batu yang tertutup lumut. Ingat kisah-kisah SMA kita. Hanya kita berdua yang gila saat itu. Kemampuanmu bisa membantumu saat kamu lagi sulit. Bertubi-tubi Sobat TKG. Lalu kata-kata orang yang sudah puluhan tahun lalu lamanya keluar kembali Sobat TKG.
yaitu guru terbaikmu adalah alam semesta dan teman terbaikmu adalah Tuhan. Jika kamu dalam keadaan sulit, segera menyatulah dengan semesta dan meminta pada Tuhanmu. Semua suara orang-orang yang pernah gua jumpai dalam hidup gua seakan memenuhi kepala gua, Sobat TKG. Dari tukang ketoprak, abang warnet, tukang mie ayam, montir bengkel, ayah gua, penjaga Bukit Trijaya, mereka satu-satu bersautan. Seperti gua melihat sebuah kilasan film ya. Doa-doa mereka, Sobat TKG. Semoga Bapak bisa kembali bertemu lagi dengan keluarga tercinta dan berjaya. Lalu Sobat TKG, gua bilang, gua bisa sampai Tangerang. Lalu gua berdiri, Sobat TKG, gua naiki motor tersebut. Setelah itu ada kata hati ya, buka motor joknya, ganjal dengan kanebo agar jok tidak mengunci. Jadi kalau motor ini jalan, kamu kehabisan bensin, kamu tidak perlu mematikan mesin motormu ketika kamu mengisi bensin. Setelah kunci jok gua ganjal dengan kain ya Sobat TKG, ada kanebo di situ. Gua naiki lagi dan gua sengkat standarnya, Sobat TKG. Demi Tuhan, Sobat TKG, demi Tuhan, gua berbicara dengan motor Beat tersebut, Sobat TKG. Gua bilang, kamu motor yang hebat, kamu mengantar saya ke sana kemari, pergi ke Cibinbin, ke Cidahu, ke Cijoho, ke Rangwangi, sampai jauh sekali ke Gunung Sari dekat desa Cimahi. Semua desa di Kuningan itu kita lalui bersama saat kamu bunyi klotok-klotok. Saya lupa berterima kasih sama kamu. Terima kasih. Namun kali ini saya tahu perjalanan kita lebih dari 300 km, berkali-kali lipat jaraknya. Tapi saya mohon sama kamu, saya rindu sama keluarga saya. Tolonglah saya. Antar saya sampai Tangerang. Bismillah. Dan gue pencet starternya, Sobat TKG. Ada suara menggerung, tapi kayak ada yang gak nyangkut gitu ya, Sobat TKG. Tiba-tiba Sobat TKG, jreng, motornya hidup, Sobat TKG. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Beat. Gue sampai elus-elus speedometernya, Sobat TKG. Ayo Beat, antar gue sampai rumah. Let's beat it. Walaupun kamu bukan win cepek, tapi ayo kawan, ayo Beat, kita bisa menang 100%. Sepanjang perjalanan gua ajak ngobrol itu motor, Sobat TKG. Gua melaju kencang di jalur Pantura. Gua bisa melihat matahari makin naik membumbung ke atas. Hajar terus. Dalam perjalanan gua terus berdoa dan berafirmasi, gua baik-baik aja, gua kaya raya, gua bisa menyenangkan keluarga gua lagi. Berjam-jam gua hajar, Sobat TKG, tanpa istirahat sama sekali. Kandang Haur, jalur Pamanukan, Ciasem, Ciberes, sampai tembus Karawang. Gua hanya memperhatikan signboard ya, memperhatikan arah papan kemana arah Jakarta. Lalu gua lihat, Sobat TKG, indikator bensin gua sudah menyala di daerah Karawang. Gua masuk pom bensin dan gua ngantri. Gue sama sekali gak matiin mesin motor itu, Sobat TKG. Lalu gue buka joknya yang tertahan kain, dalam keadaan kaki gue menahan motor. Lalu gue bilang sama Pak pom bensinnya, maaf ya Pak, motornya harus tetap saya nyalain, soalnya saya takut mesinnya mati. Lalu petugas pom bensin tersebut mengangguk ya, dia mengisi sampai full. Dan gue tutup lagi, lalu gue naikin lagi. Gue melipir, Sobat TKG, dalam keadaan motor tetap menyala. Jadi gue masih duduk di motornya ya. Di dekat pom bensin itu ada Indomaret, Sobat TKG. Aneh ya, tiba-tiba gue ditegur sama bapak-bapak yang dia juga sempat mengisi bensin tepat di belakang gue pas gue ngantri. Dia berboncengan sama istrinya. Lalu dia nanya sama gue, Pak, Bapak mau kemana? Gue bingung ya, gue kirain gue kenal ya, karena daerah itu gue gak ada yang kenal ya. Mungkin dia lihat plat motor gue E kali ya, makanya dia negur. Gue jawab, ke Tangerang Pak. Lalu dia nanya, kenapa motornya Pak? Gue jawab, iya Pak, tadi saya sempat mogok di sekitaran daerah Indramayu, jadi saya nggak berani matiin. Takut Pak, nggak bisa di start lagi. Bapak itu tanya ya, Bapak dari mana? Gue jawab, dari Kuningan, Jawa Barat Pak. Masya Allah, dia jawab begitu. Lalu dia masuk ke Indomaret beserta istrinya, Sobat TKG. Gue masih di luar ya, sambil minum aqua gue dari tas gue ambil. Sudah tinggal seperempat lagi lah ya. Tiba-tiba bapak yang tadi nanya, dia keluar dari Indomaret, Sobat TKG. Lalu dia menaiki motornya dan menghampiri gua. Dan dia bilang,
"Pak, hati-hati ya di jalan," sambil dia elus-elus kepala motor gua dan dia bilang, "Motor bager, selamat sampai tujuan." "Masih jauh ya Pak," dia bilang begitu. Dan sobat EKG, dia memberikan satu tas plastik Indomaret ya ke gua sambil berkata, "Nih Pak, buat energi. Bapak hati-hati ya di jalan. Semangat ya Pak." Lalu istrinya yang dibonceng tersenyum dan mengangguk sobat EKG sambil dia bilang, "Mari Pak." Gua mau ucap terima kasih tapi dia udah ngacir sobat EKG. Lalu gua teriak, Pak, terima kasih ya, ini bungkusannya. Berkah buat Bapak, rezekinya lancar selalu Pak." Sambil melenggang dia bilang, "Sama-sama Pak." Lalu sobat EKG, gua buka bungkusan plastik Indomaret tersebut. Di dalamnya ada 2 botol Pocari Sweat dan sari roti sobat EKG. Roti kombinasi, roti sobek, roti coklat sobat EKG. Ya Tuhan, gua langsung melahap roti tersebut sambil terharu sobat EKG. Rasanya nikmat sekali. Padahal baru saja gua kepikiran mau ke Indomaret beli minuman dingin, tapi gua gak berani mematikan motor gua. Tiba-tiba datanglah bungkusan berisi minuman dan roti. Gua terharu atas rezeki yang gua terima saat itu sobat EKG. Lalu setelah makan rotinya, gua minum Pocari Sweat-nya. Semoga dia mendengar cerita ini ya. Ada seorang yang baik memberikan roti dan minuman di daerah Karawangnya. Saat itu gua semangat sobat EKG. Gua menyapa orang-orang di situ sambil bilang, "Pak, semangat ya. Ada tukang es, di lampu merah ada pekerja servis dengan tangganya." Gue bilang, "Pak, semangat ya Pak." Lalu dia kaget ya, dia bilang, "Makasih Pak, perjalanan gue lanjutkan." Gue menerima SMS dari adik gue sobat EKG. Dia bilang barusan saja mengirim uang 100.000 ke rekening gue. Ya Tuhan, gue makin semangat. Gue langsung ke ATM sobat EKG dan ada tukang parkir di situ ya. "Pak, tolong jaga motor saya ya, jangan dimatiin mesinnya. Saya percaya sama Bapak, saya mau transfer istri saya Pak. Tapi kalau saya matiin saya takut mesinnya nggak bisa hidup lagi." Lalu dia menjaganya sobat EKG. Lalu gue berterima kasih ya sama tukang parkir tersebut dan gue SMS istri gue bahwa gue barusan transfer uang. Setelah itu di daerah Tambun kalau nggak salah sobat EKG, gue lapar sekali ya. Ada tukang mie ayam sobat EKG, ya makanan favorit gue ya. Kalau sobat EKG menyimak cerita-cerita sebelum ini, ya adalah kisah ya ketika gue pengen makan mie ayam ketika gue masih SMP. Sobat EKG, akhirnya gue melipir. Gue makan mie ayam dalam posisi keadaan motor masih menyala. Jadi gue makan di jok ya sobat EKG, di jok motor dalam keadaan motor masih langsam. Nah, ada yang lucu sobat EKG. Saat gue makan mie ayam, jalanan itu macet. Tiba-tiba ada mobil sedan berhenti ya dekat gua karena macet ya, jalannya pelan-pelan. Kaca mobilnya dibuka dan aneh sobat EKG. Mobil itu menyetel lagu Mengejar Matahari. Di dalamnya ada cowok ya, 2 cowok sambil merokok sambil bersenandung ya. Ya ampun, lagu itu muncul lagi sobat EKG. Ya setelah kenyang gua lanjut lagi ya. Kira-kira sudah jam 2:30 sore, 2:30 ya. Gua mulai melihat daerah Tangerang yang gak asing lagi buat gua. Kalideres. Lalu gua cus ke arah Tang City Mall. Walau gua tahu ya Tangerang sangat berbeda ya karena penuh dengan debu, tapi gua semangat karena gua ingin bertemu anak istri gua di Tangerang. Tangerang, debumu membuat hatiku menggebu rindu akan keluargaku. Ya Tuhan, sebentar lagi gua sampai di rumah sobat EKG. Akhirnya kira-kira jarak 1 kilometer ada Indomaret. Gua mau berhenti dulu ya, gua mau beliin anak gua coklat, anak gua yang paling kecil masih SD sobat EKG. Lalu gua stop motornya dan gua nekat mematikan motornya. Gua berpikir kalaupun misalnya nanti nggak bisa dinyalain lagi, nggak apa-apalah, 1 kilometer nggak jauh. Setelah motornya gua matikan, gua mencoba turun dengan seketika sobat EKG. Dan gila sobat EKG, gua jatuh sobat EKG. Gua merasa kedua kaki gua lemah lunglai ya. Mungkin karena gua duduk terlalu lama ya, lebih dari 7 jam kayaknya ya. Dan saat itu ada tukang parkir sambil berteriak, "Allahu Akbar." Gue dibantu dan ditopang duduk. Dia tanya, "Bapak nggak apa-apa?" Gue bilang, "Nggak apa-apa Pak." Gue bingung sobat EKG, kenapa kaki gue lemes banget ya, kayak nggak ada daya sobat EKG. Lalu gue diberi minum ya di situ. Gue bilang, "Nggak Pak, terima kasih, cukup. Saya mungkin hanya kecapean saja." Ada tukang gorengan di situ ya, lagi bersiap-siap. Dia bilang, "Bapak dari Cirebon ya?" Karena mungkin dia lihat plat gue ya. Gue bilang, "Iya Pak." "Wah Pak, istirahat dulu, jangan dipaksa ini," kata dia gitu ya. Kira-kira 15 menit kemudian
Gua bisa merasakan kaki gua lagi ya. Gua bisa jalan lagi Sobat IKG. Lalu gua masuk ke Indomaret dan gua beli coklatnya. Dan gua bilang sama tukang parkirnya, terima kasih ya Pak, tadi sudah membantu saya. Lalu gua start lagi Sobat IKG dan jalan, alhamdulillah. Lalu sampailah gua di rumah. Gua perlahan masuk, assalamualaikum. Gua bertemu istri gua. Gua bertemu istri gua Sobat TKG, dan gua memeluknya. Lalu gua tanya, mana si kecil? Dia bilang, lagi tidur di kamar, karena sore nanti dia mau mengaji bersama tetangganya. Sudah lama sekali ya, gua nggak lihat dia. Lalu gua mandi Sobat TKG, dan gua tidur perlahan di sebelahnya, sambil gua memberikan coklat di genggaman tangannya, dan dia terbangun Sobat TKG, menatap wajah gua sambil bilang, Papa sudah di rumah, alhamdulillah. Lalu gue cium anak gua ya, betapa rindunya gua. Terima kasih Tuhan. Sobat TKG, gua senang sekali ya, gua berhasil sampai rumah Sobat TKG. Sobat semua, cerita ini akan berlanjut ya, bagaimana gue bisa bertahan dan membangun kembali puing-puing kejayaan gue yang hancur, agar dapat menyatu dan sampai akhirnya gue bisa mengembalikan motor ke rekan gue di Kuningan. Sekali lagi Sobat TKG, gue mohon maaf, ini sudah jam menjelang berbuka puasa. Tadi anak gue ketok pintu ya. Sobat TKG, gue harap lu tungguin part 3-nya ya, dimana gue berhasil menarik semua apa yang gue inginkan, bahkan jauh lebih dari apa yang gue harapkan ketika gue berusaha keras mati-matian dan banting tulang saat itu. Sobat TKG, gue mau titip sama lu semua ya, sobat harus terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sesungguhnya lu tuh punya kekuatan yang lu sendiri gak sadari Sobat TKG. Lu itu jauh lebih hebat dari apa yang lu kira Sobat TKG. Oke Sobat TKG, demikian dulu dari gua. Tunggu part 3-nya. Salam dari gua. Win cepet, menang 100% Sobat TKG. Tenang Sobat TKG, kita orang kokai Sobat TKG. Emang kudu gila. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar mata